Oh iya, Nah, iya. 2014 itulah posisi saya, tapi saya bukan anggota tim kampanye. Hmm. Saya tidak pernah menjadi anggota tim kampanye presiden atau calon presiden manapun hingga saat ini, Hmm. gubernur atau kepala daerah siapapun hingga saat ini. Hmm. Saya pernah diminta untuk menjadi tim sukses, tapi saya menolak. Ya, nah karena itu sama sekali tidak ada. Masalahnya sederhana. Biasanya kalau dalam pilpres itu, kalau di tahap awal yang paling laku surveyor. Survei-survei kan sebelum Betul, sebelum betul. pilpres. Ketika pilpres yang berlangsung masih laku surveyor dan pengamat-pengamat politik. Nah, Hmm. ketika sudah masuk tahap fase penghitungan suara, biasanya yang laku itu pakar hukum tata negara, penghitungan suara, sengketa di MK, kan begitu. Iya, iya. Jadi heran 2014 itu saya pernah diundang oleh salah satu televisi dan pendapat saya mengatakan jangan salah, ketika dalam kasus Akil Mukhtar 2010 kan saya sempat lama juga di-ban oleh media karena Hmm. dianggap saya orang bermasalah yang nyoba-nyoba menyuap hakim, padahal akhirnya kan ketahuan kalau Akil Mukhtarnya bermasalah, memang betul-betul hakim yang memang mempraktikkan hal-hal yang tidak baik, mafia peradilan sejak 2010 kan akhirnya, dan memang rantainya panjang. Akhirnya saya Hmm. benar kan, baru ketahuannya 2013 kan ditangkapnya. Nah, 2014 itu saya mulai lagi recovery, keluar tampil di media kan, karena terbebas dari sangkaan-sangkaan yang negatif. Salah satu statement yang disukai saya adalah saya mengatakan 99,9% permohonan Prabowo di MK itu akan ditolak. Eh, Otomatis ya semua pencinta calon presiden Jokowi ya senang semua, termasuk televisi yang mendukungnya kan. Makanya iya, iya. hampir setiap hari saya diundang oleh televisi itu. Tiap hari saya diundang oleh televisi itu. Kenapa? Ya karena mereka menginginkan perspektif yang menguntungkan. Kenapa bisa saya mengatakan 99,9% ditolak? Karena Hmm. saya ini mantan staf ahli di Mahkamah Konstitusi. Hmm. Jadi saya tahu persis apapun Mekanismenya. permohonan, ya apapun permohonan pilpres itu rasanya nggak mungkin dikabulkan. Ada Hmm. gunanya. Nah, karena itu sekarang ini challenge saya adalah kita tidak memiliki mekanisme konstitusional yang baik untuk bagaimana mereview kecurangan-kecurangan. Kan it Hmm. doesn't make sense, nggak masuk akal kalau kita mau memperbaiki kecurangan itu dari Sabang sampai Merauke dengan sidang pembuktian yang cuma sehari 2 hari. Itu gila namanya. Ya, ya, Nggak masuk ya. akal. Memang Profesor Edi Hiaris mengatakan pernah ada pengadilan yang cepat, katanya pengadilan hak asasi manusia di Vietnam atau apa, dia bilang waktu di kesaksian. Ya itu kan menyangkut individu satu orang dua orang saja, bukan menyangkut Ini kecurangan eh, sejarah Indonesia. sistematis dari Sabang sampai Merauke. Anda Hmm. mau sidang 1 bulan 2 bulan pun, kalau based on fakta persidangan saja nggak cukup, karena itu harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan keyakinan hakim. Hmm. Makanya ketika 2019 saya netral dong, karena Ya. saya komisaris utama di BUMN. Jadi Hmm. saya Pelindo ya. ya terakhir Pelindo 1. Saya tidak boleh berpihak dong. Hmm. Tapi itulah kesalahannya. Karena justru kalau komisaris BUMN harus berpihak dan saya. Padahal undang-undang pemilu mengatakan kampanye tidak boleh melibatkan komisaris, direksi, ya, dan karyawan BUMN. Hmm. Tapi kalau Anda nggak terlibat kampanye baik secara terang-terangan maupun diam-diam, insya Allah Anda tidak akan lagi dipakai. Kan kira-kira begitu. Makanya jangan heran pada periode pertama kita Eh, melihat ada orang-orang yang diangkat sebagai komisaris di BUMN. hmm. Katakanlah ya macam-macam lah, ada mantan aktivis ya yang Hmm. sekarang sekarang ditunjuk jadi dubes misalnya. Pada tahun Hmm. 2019 kampanye terang-terangan dia. Bisa Hmm. dilihat di media, di lini media sosial, ya kan? Ya. Yang baru meninggal kemarin, Seknas, kampanye terang-terangan dia. Hmm. Tidak ditegur, tidak diapa-apakan. Padahal saya bilang, yang dilarang itu kampanye. Mengkritik pemerintah itu nggak ada larangannya. Jadi
saya sekarang tanya misalnya, apakah seorang pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dilarang mengkritik pemerintah? Kan dia kan PNS. Nggak ada larangannya. Ya mungkin soal disiplin PNS. Tapi so far saya lihat biasa-biasa saja tuh yang namanya pegawai atau peneliti LIPI mengkritik pemerintah, ya kan? Kita kenal ada Siti Zuhro di situ, Samsudin Haris sebelum jadi Dewas KPK, ada Mukhtar Pabutinggi, ada Hermawan Sulistyo, ya kan? Semuanya orang kritikus terhadap kekuasaan semua, ya kan? Walaupun ada juga yang berpihak pada kekuasaan, ya. Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa lebih karena itu saja saya menjadi orang yang beruntung, tiba-tiba ditawarin menjadi komisaris utama, ditawarin menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Akhirnya saya terima, tapi dengan komitmen. Saya bilang saya tetap ingin kritis. Tapi ternyata untuk staf khusus Setnek bisa. Makanya saya 4 bulan saja mengundurkan diri. Ketika jadi komisaris utama masih bisa kritis. Ya kan, sudah mulai kritik saya 2017 sampai akhirnya diberhentikan 2020. Lumayan lah, bertahan 3 tahun, 2,5 tahun lah. Dari pertama kali mengkritik sampai kemudian ini. Sampai kemudian diganti, replace, ya kan. Nah, ini bagus juga sih bagi pemerintahan kan menunjuk tuh, kan Refli kritis buktinya. Kan nggak kami ganti. Ya, karena saya tidak ikut kampanye tim lain. Jadi ada yang ganti karena merapat ke tim lain. Tapi saya mengatakan, harusnya kalau mau adil, tidak boleh dua-duanya. Ketika Anda menjadi komisaris BUMN, tidak boleh merapat ke kubu Jokowi karena dilarang, tidak boleh juga merapat ke kubu Prabowo karena juga dilarang. Tapi ini enggak. Yang merapat ke kubu Prabowo, insya Allah akan diberhentikan. Nah, jadi saya tidak diberhentikan, cuma dipindahkan. Yang size-nya lebih kecil, karena saya tidak berpolitik, tapi hanya kritis saja. Jadi pun, sampai sekarang pun, even sekarang pun saya nggak pernah ketemu dengan Prabowo sekalipun misalnya. Sekalipun saya nggak pernah ketemu Prabowo, pernah melihat dia pada tahun 2009 ketika dia mendaftar di KPU. Melihat saja, karena kebetulan saya hadir sebagai penonton. Karena kebetulan anggota KPU-nya teman-teman saya kan, waktu itu dia jadi wakil presidennya Megawati. Calon, kan? Cuma sekali aja melihat, itu pun dari samping melihatnya. Sama Presiden Jokowi pernah bertemu, pernah berbincang, tapi tidak berdua saja. Ya bertiga, berempat ya, sama Pratikno, sama Teten Mas Duki, Alexander Lay kan. Nah, jadi tidak eksklusif juga, pernah sama Saldi Isra juga soal rekrutmen hakim konstitusi. Jadi itulah yang terjadi. Jadi pada tahun 2019 Jokowi bukan lagi Jokowi as an ordinary people, tapi dia adalah the incumbent, ya, orang yang berkuasa, yang sedang berkuasa, dan biasanya orang yang sedang berkuasa itu harus lebih banyak dikritik dibandingkan orang yang berkuasa karena mereka memegang segala resources. Nah, itu filosofi atau konsep kehidupan saya lah, kira-kira begitu. Oke, Bang. Saya ingin ada penegasan untuk memastikan. Jadi, Abang itu selesai di sana atau diberhentikan bukan karena melanggar peraturan, tapi justru karena sesuai dengan peraturan. Gitu kan, Bang ya? Iya dong. Yang melanggar peraturan itu kan yang ikut kampanye. Karena saya bisa tunjukkan undang-undangnya itu. Undang-undang tentang pemilu nomor 7 tahun 2017. Kalau nggak salah pasal 230 apa? Itu mengatakan memang ada larangan bagi komisaris, direksi, sama karyawan BUMN untuk berkampanye. Tapi coba kita cek lini media massa, media sosial. Itu kelihatan siapa-siapa saja yang kampanye. Orang terang-terangan kok. Dan Bawaslu-nya kok nggak memperingatkan. Padahal saya pernah ngomong sama seorang anggota DPR. Itu loh. Itu kok kampanye-kampanye para komisaris BUMN kok nggak dilarang sih? Ya nanti kita panggil, ternyata nggak dipanggil, jangan-jangan udah kong kali kong juga. Karena banyak orang punya kebutuhan kan dengan BUMN kan. Anda bodoh dong kalau memusuhi BUMN, di mana kalau anggota DPR kan kalau ada apa-apa biasanya minta bantuannya ke BUMN juga gitu. Itu udah rahasia umum lah kira-kira. Nah, Bang, dengan rahasia-rahasia umum yang seperti itu, ini kan bagian dari carut marutnya hukum yang ada di Indonesia kan, Bang. Nah,
dari mana, dari sisi mana ini harus bisa dibenahi? Iya, jadi hukum itu kan ada 3 pendekatannya. Ada struktur, ya kan? Kemudian ada kultur, ya kan? Kemudian ada aparatnya, ya kan? Ada substansi. Jadi ada substansi hukumnya, ada kultur hukumnya, ada struktur hukumnya. Jadi kalau substansi hukumnya itu ya segala peraturan perundang-undangan ya, kita harus perbaiki. Contoh, presidensial threshold. Nah, menurut saya presidensial threshold itu adalah substansi hukum yang harusnya dibuang. Karena inilah yang menyebabkan kita terbelah jadi cebong dan kampret, kan kira-kira begitu.